Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Para jemaah dhuyufullah wa dhuyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak ikut Pak Trihanto sama. Di pagi hari yang sangat cerah serta dingin ini, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin kita sampai di sini kurang lebih jam 12 siang, dan alhamdulillah tadi malam Bapak Ibu semuanya sudah bisa berkunjung dan berziarah ke Raudhah serta ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah umur serta kesehatan ini selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai kita selesai semua melaksanakan ibadah antara Makkah dan Madinah. Kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita, mengangkat kita dari alam kebodohan, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang ini. Sehingga dengan adanya agama-agama Islam yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah, kita bisa merasakan kehidupan yang sempurna dengan adanya Islam dan iman. Maka dari itu nikmat yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini selalu kita untuk selalu memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melakukan ziarah, akan melakukan kunjungan ke beberapa tempat yang bersejarah. Di antaranya yang pertama kita akan menuju ke Masjid Quba. Masjid apa, Bu? Quba. Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika perjalanan hijrahnya berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah dari Masjid Quba, maka kita akan menuju ke Mazra'ah atau ke kebun kurma, di mana di sana nanti kita akan mencicipi bermacam-macam kurma tanpa harus bayar, gratis. Yang penting tidak bungkus. Kalau bungkus bayar. Kalau bungkus bayar. Tapi kalau cuma mencicipi itu gratis. Setelah dari kebun kurma, maka kita akan pergi, insya Allah akan ke percetakan Al-Quran. Di sana nanti Bapak Ibu kita akan antri, akan diberikan Al-Quran satu orang satu secara gratis. Setelah dari percetakan Al-Quran, maka kita akan pergi ke Jabal Uhud. Kita akan mendapat tilas tempat di mana dulu pernah terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy yang dikenal atau disebut dengan perang Uhud. Setelah dari Jabal Uhud, maka kita akan melewati Masjid Qiblatain dan Masjid Sab'ah. Jadi tempat-tempat ini Bapak Ibu yang akan kita kunjungi pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kami minta nanti kekompakannya, ya, tepat waktu, tidak meleset. Sebelum kita sampai ke Masjid Quba, saya kenalkan di sebelah kiri Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Di sebelah kiri ada satu masjid, warna atapnya berwarna hijau, kelihatan? Sebelah kiri. Kelihatan? Nah, itu namanya Bapak Ibu Masjid Ijabah. Masjid apa, Bu? Ijabah. Masjid Ijabah. Mau tahu ceritanya? Bu? Wani Biro? Sayu. Jadi dulu para jemaah sekalian, Rasulullah di sana pernah melaksanakan sholat, dan setelah selesai sholat Rasulullah berdoa, di mana doanya itu sangat lama, sehingga timbul pertanyaan dalam diri sahabat, apa yang diminta Rasulullah? Kenapa doanya sangat lama? Lalu kemudian para jemaah sekalian, setelah Rasulullah selesai berdoa, maka Rasulullah menjawab dari pertanyaan sahabat tersebut. Saya potong dulu di sebelah kanan, kita lihat sama-sama. Di sini ada tembok, ada pagarnya. Ini merupakan kuburan Baqi, kuburan keluarga Rasulullah, istri dan anaknya. Di sebelah kanan kita ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalina wa inna insyaallah
Ya Allah, bikum lahikun. bikum lahikun. Nas'alullah lana Nas'alullah lana walakumul afiyah. walakumul afiyah. Ya, jadi Bapak Ibu, saya lanjut cerita atau sejarah Masjid Ijabah. Jadi di sana dulu para jemaah sekalian Rasulullah berdoa sangat lama, di mana di dalam doanya itu Rasulullah meminta untuk umatnya yang terdiri dari 3 doa. Yang pertama, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya dijauhkan dari banjir yang pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh. Itu doa yang pertama. Dan doa yang nomor 2, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, di mana agar umatnya tidak mengalami kelaparan. Yang ketiga, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya tidak bermusuhan antara satu sama lain. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa di dalam 3 doa itu Bapak Ibu ada satu doa yang sampai sekarang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang nomor berapa? Doa yang nomor 3, yang dimana Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya tidak bermusuhan antara satu sama lain, itu belum diijabah sampai sekarang. Makanya Bapak Ibu, tanda-tanda di mana doa Rasulullah belum diijabah sampai sekarang pun, meskipun saudara seiman dan seagama, masih banyak yang bermusuhan. Ada enggak? Bu? Ada kan? Meskipun sama-sama saudara kandung, masih ada kadang saling membunuh. Itu tujuannya cuma satu, kadang rebutan harta, rebutan hak warisan. Itu merupakan contoh di mana doa Rasulullah belum diijabah. Sementara doa yang pertama dan doa yang nomor 2 itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid itu dinamakan dengan Masjid Ijabah, karena di sana dulu Rasulullah berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijabah, dikabulkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa mari kita awali dan lengkapi perjalanan kita ini dengan pembacaan doa safar, doa keselamatan dalam perjalanan ziarah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat tangan kita bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya Allahu akbar. Bismillah, ya Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu mukrinin lahu mukrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fi safarina hadza fi safarina hadza albirra al-birra wattaqwa wat-taqwa wa minal amali wa minal amali ma tarda. ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin alaina hawwin alaina hawwin alaina hawwin alaina safarana hadza safarana hadza watwi anna watwi anna bu'dahu. bu'dahu. Allahumma Allahumma anta sahibu anta sahibu fis safari fis safari wal khalifatu wal khalifatu fil ahli. fil ahli. Allahumma Allahumma inna na'udzu bika inna na'udzu bika min wa'tha'i min wa'tha'i as-safari as-safari wa ka'abati wa ka'abati al-manzari al-mawdari wa su'i wa su'i al-munqalabi al-munqalabi fil mali fil mali wal ahli wal ahli wal waladi. wal waladi. Bismillahi Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah tawakkaltu 'ala Allah la haula la hawla wa la quwwata wa la quwwata illa billah illa billah al-'aliyyil 'azim. al-'aliyyil 'azim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi pertama kita akan menuju ke Masjid Quba. Tujuan kita ke sini adalah berkaitan dengan ibadah. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat. Pertama melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu karena sekarang berhubung masuk waktu sholat sunat duha, maka Bapak Ibu dipersilahkan untuk melaksanakan sholat sunat duha. Mau 2 rakaat, 4 rakaat boleh. Yang pasti di sini Bapak Ibu mohon tidak melaksanakan sholat sunat tasbih, karena melaksanakan sholat sunat tasbih itu membutuhkan waktu agak sedikit lama, ya. Jadi mohon nanti dilaksanakannya di Masjidin Nabawi. Kalaupun di antara beliau-beliau ini pengen melaksanakan sholat sunat tasbih. Jadi di sini kita melaksanakan sholat sunat
tahiyyatan masjid dan salat sunat duha. Karena kenapa? Karena melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat di Masjid Quba ini Bapak Ibu, keutamaan atau pahalanya sama seperti kita melaksanakan ibadah alhamdulillah. Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fasalli fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya lalu kemudian pergi ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat, maka pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah tidak harus ihram, tidak harus miqat, tidak harus tawaf, sa'i, tahallul. Cukup kita melaksanakan ibadah di Masjid Quba ini, maka insya Allah kata Rasulullah kita sama seperti melaksanakan ibadah umroh. Bersuci itu artinya para jemaah sekalian kita ngambil wudhu dari tempat kita. Kalau kita kan berangkat dari hotel, makanya kepada Bapak Ibu dari tadi malam kita wanti-wanti, kita imbau kepada seluruh jemaah agar mengambil wudhu terlebih dahulu. Bapak Ibu sudah punya wudhu? Udah. Ada yang batal? Ya, mohon dijaga wudhunya karena sebentar lagi kita akan nyampe di Masjid Quba ya. Tidak terlalu jauh, Masjid Qubanya dekat, sebentar lagi kita akan nyampe, maka dari itu diusahakan jangan sampai batal wudhunya. Adapun di antara Bapak Ibu ada yang batal wudhunya, tetap harus diperbaharui wudhunya, nanti kami akan antarkan antara Bapak dan Ibu-ibu nanti yang batal diantar terlebih dahulu untuk sebelum melaksanakan sholat sunat tahiyyatan masjid dan sholat sunat duha. Bapak Ibu di sini kita ada waktu kurang lebih paling lambat 30 menit. Insya Allah cukup untuk melaksanakan ibadah ya. 30 menit dimohon kepada seluruh jemaah tidak melebihi waktu ini karena masih banyak lagi tempat-tempat yang akan kita kunjungi pada pelaksanaan ziarah pada pagi hari ini. Jadi Masjid Quba ini para jemaah sekalian merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika perjalanan hijrahnya berangkat dari kota Mekah pada tahun 622 Masehi. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam di kota Mekah Al-Mukarramah, banyak yang tidak suka dengan dakwah ini, dengan ajaran ini. Maka dari itu Rasulullah diancam untuk dibunuh. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke kota Madinah ini, untuk menyebarkan Islam di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Sampai di kota Madinah para jemaah sekalian, maka Rasulullah pada waktu itu membuat Masjid Quba ini. Jadi perjalanan hijrahnya Rasulullah membuat masjid bukan Masjidin Nabawi, bukanlah Masjidil Haram, akan tetapi Masjid Quba. Makanya sampai di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa Masjid Quba ini dibangun berdasarkan takwa. Karena kenapa? Karena sejarah juga mencatat bahwa di mana di sekitar Masjid Quba ini dulu para jemaah sekalian ada satu masjid yang dikenal dengan Masjid Qirar, yang disebut yang dibangun oleh orang-orang Yahudi Madinah. Dulu setelah Masjid Quba ini dibangun, ada orang Yahudi Madinah datang mendekati Rasulullah. Kata mereka, wahai Rasul, saya ingin menyebarkan agama Islam, saya ingin meramaikan agama Islam dengan cara membuat masjid juga di perkampungan kami. Karena niatannya sangat bagus, maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam direspon, diberikan izin kepada mereka. Setelah masjid itu dibangun Bapak Ibu, maka orang Yahudi Madinah itu mengundang Rasulullah untuk pelaksanaan atau peresmian dari pembangunan Masjid Qirar tersebut. Sehingga para jemaah sekalian, sebelum Rasulullah datang ke masjid itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan larangan kepada Rasulullah agar tidak datang ke masjid itu. Karena kenapa? Karena masjid itu Bapak Ibu dibangun bukan untuk menyebarkan agama Islam, bukan untuk meramaikan agama Islam, akan tetapi untuk mencerai-beraikan agama Islam. La takum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sekali-kali kamu mendatangi masjid itu, karena masjid yang pertama kali dibangun berdasarkan dengan takwa itu lebih pantas untuk dijadikan tempat sholat. Makanya dengan turunnya ayat tersebut Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa masjid yang dibangun oleh orang-orang Yahudi Madinah bukanlah untuk menyebarkan agama Islam, akan tetapi untuk mencerai-beraikan agama Islam. Maka pada waktu itu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan Masjid Qirar tersebut. Yang insya Allah kalau tidak salah menurut sejarah Bapak Ibu, di situ di samping Masjid Quba itu ada air mancur. Nah di situ dulu Masjid Qirar namanya. Cuman sekarang sudah tidak nampak lagi.